tadi sudah Cecil janjikan ya di jam 8:10 kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ryan Filbert, di mana untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang langkah menjadi pengusaha muda di usia 20-an ya. Karena ngomongin tentang zaman sekarang nih pendengar KPFM, banyak anak-anak milenial yang usianya itu masih muda-muda ya, tapi mereka bisa sukses gitu ya menjadi para pengusaha gitu ya. Dan gimana sih langkah-langkahnya ya, kita nanti bakal ngebahas bersama dengan Ryan Filbert nih pendengar KPFM. Selamat pagi. Halo, selamat pagi Mas Cecil. Selamat pagi kepada pendengar KP. Ya. Oke, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Siap udah untuk siaran pagi hari ini. Siap. Oke, ya seperti biasa selalu menemani suasana pagi ya, on the way ke Jakarta ya. Oh siap, ini benar lagi on the way. Kalau kemarin sudah stay di Jakarta. Oke, Mas, untuk minggu ini kan kita ngebahas tentang langkah menjadi pengusaha muda di usia 20-an. Mungkin pada saat usia 20-an dari Mas Ryan Filbert sendiri sedang merintis tuh ya. Merintis untuk menjadi pengusaha muda kan, dan alhamdulillahnya sekarang di usia 30 sekian ya sudah menjadi motivator untuk orang-orang yang ingin menjadi sukses pada saat di usia muda nih. Mumpung masih muda, belajar yang banyak dan praktek yang banyak. Iya. Ini pertanyaan yang jarang ditanyakan ke saya. Kalau saya biasanya kalau ketemu saya atau tahu nama saya biasanya ditanya apa besok naik gitu ya. Padahal saya juga nggak tahu besok saham yang naik apa. Oke. Gimana tuh? Baik. Seperti harus flashback gitu. Tapi ada sesuatu hal yang berbeda ketika saya memulai saya di usia 18 gitu dulu dan hari ini gitu agak sedikit berbeda ya. Kalau hari ini ditanya besok mau setelah lulus kuliah mau kerja di mana? Kalau dulu tuh selalu pertanyaannya kerja di mana. Gitu. So ya memang seperti pilihannya itu adalah pergi dari kampus pergi bekerja gitu ya. Nah kalau misalnya hari ini tuh beda gitu. Anak yang mahasiswa ini kalau ditanya adalah dia mau apa? Saya pingin buka startup. Beda. Jadi satu kata-katanya tuh sudah mulai bergeser bahwa dari bekerja menjadi membuat sebuah sesuatu, membuka startup itu kan sebenarnya sedang mau mencoba berbisnis gitu ya. Tapi tanpa saya bermaksud ingin memotivasi, saya ingin melakukan demotivasi terlebih dahulu. Demotivasi ya, oke. Poin pertama adalah sebenarnya apapun jalan hidup nanti teman-teman ya kan, karena masih muda pasti teman-teman, karena saya muda terus. Saya cuma memberikan suatu catatan bahwa jalan hidup apapun itu sebenarnya membuat kita bisa jadi orang kaya sebenarnya. Oke, jalan apapun ya. Betul, karena ketika nanti sedang bekerja, selalu orang yang bekerja itu berpikir bahwa orang yang punya bisnis sendiri itu enak. Benar. Ketika dia bekerja, dia melihat bahwa temannya menjadi seorang profesional ya, menjadi lawyer atau apapun, itu menjadi sesuatu yang membuat lebih enak daripada yang dia jalanin. Dan demikian juga yang menjadi dokternya, menjadi lawyer, berpikir orang yang bekerja di kantoran adalah sesuatu yang enak. Kalau dia lagi duduk di tempat pasien datang kan sama aja kan? Iya benar. Dia bilang kok enakan yang kerja dong. Saya besok harus ada cicilan harus saya bayar. Benar. Dia mah enak, setiap bulan pasti dapat duit. Ya, nah sedangkan yang berbisnis, jadi seorang pebisnis juga bukan sebuah hal yang enak-enak banget. Kenapa? Karena ketika menjadi seorang pebisnis, Anda benar-benar menjadi seorang bos bagi diri Anda dan usaha Anda. Mau bangun tidur, iya. Kalau Anda lanjut tidur, itu adalah urusan Anda. Kalau misalnya Anda ternyata tidak laku ataupun lagi seret, Anda bisa jadi nggak dapat duit tapi harus bayar karyawan loh. Benar. Nah, jadi pertama saya cerita bahwa tiga hal ini yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mau kita memilih menjadi seorang pekerja, pengusaha ataupun menjadi seorang pebisnis, sebenarnya memiliki tingkat kesulitannya masing-masing, tapi memberikan suatu peluang untuk bisa jadi kaya. Kalau dalam saya 17 tahun saya sebagai seorang pebisnis juga gitu ya. Saya jujur dari saya usia 18 tahun saya tidak pernah berpikir saya bagaimana caranya bekerja di tempat orang. Saya tidak pernah berpikir itu. Saya memang sudah, karena keluarga saya isinya dari seorang pengusaha gitu. Jadi saya punya catatan jadi perenungan saya bahwa menjadi seorang pekerja yang bekerja gitu ya, itu adalah cara pasti jadi kaya sebenarnya. Menjadi pekerja itu adalah cara pasti untuk menjadi kaya. Iya, pasti bilang gini, oh Pak, kerja, kamu tahu nggak? Melin bos saya, loh, masalah diomelin bos,
sama pasti menjadi kaya kan beda urusannya, benar nggak? Kenapa rakyat? Gini ceritanya, selama Anda menjadi pekerja yang baik, ataupun kerja yang syukur-syukur bisa lebih berprestasi ataupun berkontribusi jauh lebih besar, maka Anda mendapatkan income yang pasti. Benar-benar. Income yang pasti, kalau ngikutin siaran kita, selalu saya bilang bahwa yang namanya uang itu lebih baik dihemat daripada dicari. Benar. Karena pada saat kita mencari itu kita bisa menambah resiko baru, benar. Betul, itu kita sudah selalu berkali-kali saya tidak pernah menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya ketika Anda terima, Anda cuma seberapa kuat Anda bisa menyisihkan dan seberapa tahan diri Anda untuk tidak mengkonsumsi sesuatu dan seberapa baik Anda merencanakan. Karena Anda sudah diberikan loh. Tapi kalau pengen cepat jadi usia 20-an, mohon maaf, itu nggak bisa Mbak Sisil. Nggak bisa, cuma kita hanya bekerja biasa saja tanpa harus berbisnis ya Mas ya. Tapi kalau misalnya ingin nantinya kehidupan setelah 10-15 tahun bekerja menjadi lebih mapan, itu udah pasti bisa terjadi menjadi seorang pekerja. Oke. Tapi kalau misalnya di usia 20-an tiba-tiba saya pingin dong pingin punya jadi orang terkaya 100 di Indonesia. Lah nggak bisa. Kenapa? Loh, 100 semua ini semua pengusaha loh. Nah, sekarang kita mau coba cerita dengan kondisi yang terbalik. Lalu bagaimana kenapa menjadi seorang pengusaha itu bisa menjadi tanda kutip bisa sukses cepat gitu ya? Karena dia memiliki upside and downside yang begitu jauh. Coba berapa kali tanya kepada semua orang yang menjadi pengusaha. Berapa kali dalam hidupnya gagal? Ya. Banyak. Dagang, biasanya sih orang nggak langsung pengusaha. Dimulai dari dagang dulu. Berdagang kemudian ditolak gitu ya. Dengan seringnya ditolak itu biasanya memperkuat mental biasanya. Iya. Nah, kalau hari ini tiba-tiba menjadi startup company, itu sebenarnya mereka memiliki fondasi yang lemah. Kenapa fondasi yang lemah? Menurut saya loh ya, Pak nggak bisa, saya nggak setuju dengan kata-kata itu Pak, karena kan kita juga sudah belajar di kuliah. Ada sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Kuliah itu bukan membuat Anda itu menjadi seorang yang berpengalaman. Kuliah itu untuk menyatakan bahwa Anda ini bertanggung jawab. Loh kok bisa begitu Ryan? Loh sekarang gini, apa sih yang dilihat daripada IPK kita? IPK-nya saja atau selesai lulus kuliahnya? Menurut saya pribadi, itu adalah selesai lulus kuliahnya itu adalah salah satu bukti Anda bertanggung jawab. Berapa banyak orang yang tidak selesai kuliah? Banyak. IPK itu adalah indeks prestasinya yang berapa dia bisa menyelesaikan bertanggung jawab dan baik adanya, kan gitu ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu bukan adalah suatu pengalaman, tapi itu adalah suatu tanda saja, teoritisnya saja. Tapi ketika kita membangun sebuah usaha, itu tidak bisa dibangun dengan landasan teori loh. Harus praktek. Orang saya pun juga masih salah dalam mengkalkulasi. Kita sudah mengkalkulasi semua di atas kertas baik adanya. Kita anggap sudah kita diskon bahwa kemungkinan untuk salah itu adalah 50%. Nggak taunya hasilnya melenceng 90% loh. Jadi kita ibaratnya ingin dapat 100, yang terrealisasi paling mungkin itu cuma 10% ya, coba bayangkan. Wah Ryan, parah dong. Yes, betul. Itulah berbicara mengenai pengusaha. Jadi sebenarnya kalau dari saya, tahapan yang pertama adalah siapapun bisa menjadi orang kaya tanpa perlu jadi seorang pengusaha. Itu catatan pertama saya Mbak Sisil. Yang kedua yang menjadi catatan saya adalah menjadi seorang pengusaha itu pasti memiliki kurva belajar yang mungkin dia itu adalah gagal. Yang ketiga adalah menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya lebih better bisa menjadi seorang dagang terlebih dahulu. Jadi maksudnya dalam arti terjun dulu nih di lapangan seperti apa, baru mengatur strateginya untuk menjadi pengusaha itu seperti apa gitu Mas ya? Betul, jadi bisa ibaratnya gini, kita contoh gini, saya ini ngelihat kok di kompleks saya ini kok ternyata orang-orang ini suka untuk minum susu ya setiap pagi, misal gitu ya. Teman saya ini ternyata ada yang supplier susu, saya mau jadi supplier untuk daerah sini, nanti saya nganter-nganterin. Reseller lah ya. Iya, berarti kan jadi reseller. Iya, dia start dari apa? Start dari seorang pedagang loh. Benar. Dagangin barang orang kan. Ternyata laris terus-menerus dia naik menjadi distributor. Begitu laris terus-menerus dia tiba-tiba ya udahlah kalau gitu saya sudah punya buyer yang pasti, ya saya mulai geser deh karena takut-takut susunya ini
terjaga terus-menerus ada supply-nya, saya sekarang mau bikin pabrik susu. Berarti kan dia menjadi orang yang meningkat dari dagang kecil-kecilan berubah menjadi seorang distributor. Itu kan sudah sebagai salah satu bisnis gitu ya. Lalu dia naik lagi untuk bisa menjadi seorang pemilik daripada pabrik susu gitu ya. Nah itu kan coba betul, dan lihat kan dari satu dengan yang lainnya itu punya tingkat kesulitan yang nggak sama loh. Benar. Sama-sama susu loh. Kalau pabrik itu kan masih bangun tempat, ada juga amdalnya, harus dipikirkan juga bagaimana supply chain-nya, lalu bagaimana berpikir lagi bahwa ini bagaimana mengatur daripada HR-nya. Ya kan kalau misalnya kita ini di negara yang rawan sekali untuk setiap kali May Day ini kan naik gaji. Benar. Iya. Cuma pusing gak jadi seorang pengusaha ke arah sana, benar nggak? Nah, benar. Jadi tingkat kesulitannya beda sama kita ini jualan ngecer yang ada di pinggir. Jadi kalau misalnya kita bicara bagaimana caranya untuk menjadi pengusaha yang sukses di umur 20-an ya, untuk mengikuti era hari ini dengan eranya sama seperti perusahaan-perusahaan yang ada di Silicon Valley zaman-zaman dulu itu ya. Maka ya Anda mesti kalau mau cepat ya harus bisa membuat sesuatu. Oke. Jadi bila teman-teman menjadi seorang pengusaha di usia 20-an dan ingin bisa cepat-cepat naik tingkat, jawabannya adalah harus memiliki unique selling point. Membuat Unique selling point. Oke. Yes, harus ada sesuatu yang mau dijual apa. Saya jago sekali dalam dunia IT, itu udah poin plus hari ini. Oke. Lalu pertanyaannya, orang yang jago IT bukan Anda saja, tapi Anda mau buat apa? Benar. Harus punya inovasi baru gitu ya Mas ya. Saya akan menyaingi Elon Musk dengan cara membuat motor listrik dan otomatisasi robot, jadi dia bisa nyetir sendiri. Saya tinggal pencet dari rumah ke kantor, saya tinggal duduk di belakang kayak boncengan. Oh ya mungkin itu bisa jadi startup baru gitu kan. Benar. Iya, jadi saya mau ceritakan ada satu hal yang mungkin teman-teman bisa cari gitu ya di TED Talks gitu. Adalah salah satu tempat-tempat untuk forum untuk kita bisa sharing di sana. Dan ada salah satu pembicaranya, mohon maaf tiba-tiba namanya lupa sekali lagi. Tapi saya mau cerita ada 5 poin yang dia ceritakan bagaimana sebuah startup, bagaimana sebuah bisnis itu jadi sukses. Karena apa? Karena dia sudah meng-coaching dan juga dia adalah venture capital. Dia sudah berhasil lebih daripada 100-an startup baik yang berhasil dan gagal. Wow. Dan dia juga mengatakan dengan sudut pandang bagaimana kenapa Airbnb itu menjadi salah satu startup yang sukses di masanya dan hari ini juga. Dan kenapa Uber yang untuk seperti Gojek itu juga kenapa menjadi sangat berhasil. Dia ceritakan dan termasuk YouTube dia ceritakan. Jadi ternyata ada 5 poin untuk bisa sukses. Yang pertama adalah Oke, mari kita tebak-tebakan ya. Saya akan acak tapi saya pengen coba kita tebak-tebakan secara peringkat. Yang pertama dia bilang adalah modal. Setuju? Oke, ya memang harus ada modal Mas. Oke, namanya usaha ya. Harus yang kedua, ada modal. Yang kedua namanya adalah tim. Setuju? Tim. Iya dong. Beda loh kalau bisnis itu perlu tim. Benar. Gak bisa Anda dari ujung kasir sampai ujung masak sendiri. Benar banget. Itu harus punya tim. Betul, itu namanya warteg, betul dong. Oke. Iya, coba buka restoran di mall tapi cuma 1 orang. Mulai dari kasir sampai nyuci piring. Waduh. Yang ada cuma bisa sehari jalannya, Mas. Nggak akan bisa panjang bisnisnya. Benar. Besoknya tipes. Baik. Sudah tim. Yang ketiga adalah momentum. Oke, momentum ini penting ya untuk dikejar ya Mas ya. Momentum. Coba aja sekarang kita supply untuk masker gitu ya, sama supply untuk hand sanitizer. Momentum Anda sudah lewat gitu ya untuk cari margin tuh tebel-tebelnya gitu ya. Harusnya tahun kemarin pada saat di awal-awal memang harga masker menggila sekali. Iya. Nah sekarang habis itu adalah bisnis model. Bisnis model itu maksudnya gimana Mas? Bisnis model tuh gini, kita itu bisa memikirkan ketika kita melakukan sesuatu itu profit and loss-nya seperti apa, bagaimana dia untuk bisa profit, bagaimana caranya dia bisa exit. Oke. Misal gini, contoh ya, ini mungkin bisnis model buat yang tidak berbisnis mungkin tidak tahu. Jadi kan ketika kita membuat sesuatu, kita akan ditanya, oke, ini bagaimana cara menghasilkan laba? Apalagi masih sama sekali ketemu konsep.
Oh, saya akan membuat sebuah jasa layanan cuci gratis seumur hidup. Lalu ditanya, cara dapat untungnya gimana? Emang ini departemen sosial kan gitu dong. Lalu ceritanya kita jawabnya gini, memang dibuat untuk tidak pernah untung. Lah, terus habis itu waktu saya invest ke kamu, saya dapatnya apa? Kan begitu dong. Amal ibadah namanya, gitu. Iya, oke, iya benar juga. Nah, dari bisnis model ini adalah sesuatu yang kita tadi sudah berapa? 1, 2, 3, 4 ya berarti ya. Yang ini yang kelima. Okay. Yang kelima tuh gimana? Oke, jadi sudah momentum, ada tim, lalu adalah bisnis model, lalu habis itu adalah modal. Aduh, saya yang satu ini tiba-tiba miss. Tapi saya akan janji ya, nanti saya akan coba share kembali. Tapi yang ini adalah suatu poin yang ada di tengah-tengah. Artinya bukan poin utama. Oke, tapi yang jelas untuk poin utama itu kita harus punya modal dulu ya Mas ya. Selain modal uang. Gimana dong jadi? Jadi yang pertama tuh harus punya apa dulu dong? Yang nomor 5 itu adalah modal. Oke, jadi yang terakhir itu adalah modal malah ya Mas ya. Betul. Nah, bisnis model itu adalah yang ketiga. Oke. Jadi dia yang saya lupa ini adalah yang keempat. Jadi memang tidak menjadi poin yang critical point. Dan kadang-kadang kenapa saya juga suka, kenapa saya paling ingat yang paling terakhir modal. Karena ketika kita bilang mau membuka bisnis gitu, kita selalu bilang, tapi kan saya nggak punya modal loh. Ini dibuktikan loh bahwa dalam penelitian bahwa yang namanya modal itu adalah poin kelima daripada 5 parameter yang penting. Baru tahu. Nah, poin pertama kira-kira apa Mbak? Ini penting untuk kita diskusikan. Momentum sih sepertinya Mas ya. Betul. Setelah kita mendapatkan momentum, kita tuh harus garap tim. Siapa nih yang mau jalan bareng sama kita gitu ya. Setelah kita dapat tim, ya udah kita cari nih ya bagaimana untuk bisnis modelnya agar kita tuh bisa mendapatkan profit yang seperti apa. Terus tadi yang keempat masih miss ya Mas ya. Iya. Ini kita yang 4 karena memang sesuatu yang boleh dibilang akan jalan secara alami gitu. Makanya saya tidak terlalu critical point-nya tidak saya dapat. Tapi yang penting adalah dia cerita ya di dalam TED Talks ini, dia bicara begini bahwa ternyata dia bilang dia itu lebih dulu untuk memiliki konsep seperti YouTube, tapi di era tahun 90-an. Ini sangat mengena buat saya. Jadi kita bisa bayangkan dong, kalau tahun 90-an itu yang namanya internet kayak apa? Biasa aja kalau untuk zaman dulu tahun 90-an. Bukan mahal dan lambat, Mbak. Iya, dan juga orang masih belum menggunakan gitu, Mas. Maksudnya dalam arti tidak semua kalangan tuh menggunakan internet saat itu. Iya, dan yang penting itu adalah mahalnya itu membuat orang itu untuk sekarang kita bayangkan kalau sekarang aja kadang-kadang untuk nonton masih sedikit buffering ya. Berarti waktu tahun 90 itu untuk nonton satu film itu berarti dia harus pergi jalan-jalan dulu, jogging ya sampai masak malam baru ke loading semuanya, benar nggak? Oke. Nah, jadi lambat, dia sudah memiliki bisnis model, dia sudah memiliki tim yang terbaik karena pada waktu itu dia bekerja sama dengan Hollywood. Tapi momentumnya itu speed internet belum. Jadi percuma gitu. Oh sorry, saya akhirnya ingat. Ide. Oh, jadi nomor 4 itu adalah ide. Jadi dia memiliki ide. Ide ya nothing lah. Saya selalu bilang ya, saya selalu ketemu dengan tim saya ataupun manajemen. Jadi saya juga bilang, tolong ya, di sini jangan just selling the idea. Itu kata-kata yang menurut saya paling tidak bertanggung jawab. Itu sama seperti nggak nikahin anak orang itu menurut saya. Kata-kata just selling the idea. Saya paling anti dengan kata-kata orang itu. Dia cuma kasih modal ide. Kalau ngomong ide itu kayaknya paling ahli nomor 1. Tapi eksekusinya tuh zero. Jadi ide menurut saya, makanya saya jadi rada lupa karena saya paling I hate so much gitu loh. Untuk orang yang datang itu dengan ide berapi-api, tapi kalau untuk eksekusi bikin keki orang gitu loh. Karena memang pada saat kita ingin menjalankan sebuah usaha atau bisnis gitu ya, kita tuh memang harus praktek ya Mas ya. Kita nggak bisa cuma sekedar menyampaikan ini bagus nih, tapi cuma sekedar ide aja tanpa praktek, tanpa harus terjun gitu ya Mas ya. Terjun dalam arti di lokasi kayak gimana nih trial and errornya gitu ya.
Betul, saya ini adalah petarung jalanan. Jadi saya ini lebih suka bertarung, berdarah-darah. Saya kalah, saya pulang. Saya latihan lagi, besok saya datang lagi. Oh, oke. Inilah Saya mental mentalnya seperti pebisnis. Iya, saya tidak tahu apakah seluruh mental pebisnis dimulai dengan cara ngaco kayak saya gitu. Tapi iya, saya sih merasa saya ngaco gitu karena jujur saya kan belajar tanpa memiliki bangku akademik terkait dengan entrepreneurship ya. Tapi saya belajar dari teori lapangan. Tapi cara yang paling benar sebenarnya ada 3. Katakan selalu ada begini ya. Orang itu dibagi menjadi 3 kategori. Orang bijak itu adalah belajar dari kesalahan orang. Oke. Oke, orang pintar itu belajar dari kesalahan diri sendiri. Nah, yang terakhir nih yang paling gak enak nih, orang bodoh adalah yang nggak pernah belajar. Nah, itu dia, jangan sampai. Nah, saya itu curiga saya tuh berusaha untuk menjadi nomor yang 1. Tapi saya curiga saya ada di nomor 2. Karena saya suka untuk mengalami sesuatu dan saya belajar dari masalah itu. Oke, karena memang udah tahu gitu ya Mas ya, potensi diri kita tuh kayak gimana, minusnya di mana, jadi bisa diperbaiki yang minus ini biar akhirnya maksimal. Jadi, gitu. Pada akhirnya memang saya berusaha untuk menjadi orang yang nomor 1 kok. Saya tidak akhirnya mencoba semua hal karena tidak mungkin dalam hidup Anda itu cukup untuk ngerasain semua hal yang baik dan buruk gitu loh. Lebih coba gini, kalau kita belajar dari nulis buku, ada penulis buku yang sudah umurnya 25 tahun berpengalaman di bidang itu. Waktu kita baca buku dia itu kan sebenarnya kita sedang speed up ilmu kita 25 tahun daripada learning curve dia dong. Nah, itu maksudnya gitu loh. Jadi kita itu sebenarnya harus belajar dari tanda kutip adalah kesalahan orang lain atau pengalaman orang lain. Nah, tadi kita sudah nyampe ke bagian yang pertama ya, bicara mengenai momentum, bahwa momentum adalah hal yang penting dan masuk ke nomor kedua seperti yang tadi Mbak Cecil kemukakan, yaitu adalah tim, Mbak Cecil. Ini bisnis loh, tidak bisa tanpa tim. Benar. Jadi ini clue yang sederhana ya. Jadi kalau Anda nih, ini adalah juga kesalahan saya. Jadi kalau misalnya Anda mau membuka bisnis adalah bisnis kuliner. Tapi bisnis kulinernya itu yang syarat dengan gaya teknologi. Saya nggak tahu ya kalau di Balikpapan apakah ada. Itu adalah sebuah restoran sushi. Itu yang dia itu ada conveyor beltnya. Jadi dia bisa dipencet itu ada mobil-mobilnya lewat. Saya datang sesuai dengan makanan yang kita pesan. Oke. Lalu kalau misalnya dia mau dipesan itu kita tinggal pencet sebuah aplikasi. Aplikasi nanti tinggal kita langsung datang sendiri untuk makanannya itu dengan gambar-gambar buat pesawat. Selalu anak-anak itu suka sekali ngeliatin itu ya, ngeliatin displaynya kayak gitu. Karena conveyor belt yang biasa udah keliling, muter, susinya nggak diambil-ambil, lama-lama kita malas untuk ngambil. Kalau bilang udah nggak fresh kan gitu ya. Nah, ini menurut saya kalau bikin yang namanya restoran dengan model kayak gini, ini harus ada 2 elemen pentingnya. 1? Sebagai sebuah tim yang baik ataupun sebagus foundernya diajak. 1 adalah yang jago makanan sushi. Oke. Yang kedua adalah yang jago teknologi. Oh, jadi keduanya harus dikombinasikan gitu Mas ya. Betul. Jadi ketika bisnis kita itu maunya ke arah mana, maka kita bilang, oke, ini ahlinya di bidang ini siapa? Saya ahlinya adalah ahli ngitung doang, misalnya gitu ya. Tapi bisnis ini nggak bisa dihitung doang. Nah, itu tuh harus kita pikirkan. Dan kita mesti men-set up tim yang tepat. Oke. Bagiannya penting di sana gitu. Karena kalau semuanya adalah contoh, kita semuanya ada contohnya adalah makanan yang tadi gitu ya. Kita sekarang sudah bikin setup bisnis mesti bagus sekali, mesti pakai conveyor belt yang begitu teknologi segala macam. Ternyata cuma bicaranya adalah jago masak, jago bikin makanan sushi. Kan kita bakal gampang dibohongin sama semua hal yang ada hubungannya dengan teknologi. Benar. Kita datang seseorang gitu ya sebagai kontraktor gitu datang. Oh iya Pak, ini tuh conveyor beltnya masih diimpor dari Antartika. Misal. Lah, kalau kita nggak ngerti, oh ya Antartika ini adalah pembuat conveyor belt paling bagus. Tapi kalau yang rada ngerti, situ yang sehat dong. Conveyor belt itu sekarang ambilnya dari Cina. Manufacturing semua dari sana. Jangan ngomongin dari Antartika. Mana buktinya kalau yang dari Antartika bagus? Kita bisa challenge balik. Kenapa? Karena kita juga punya dasar ilmu, bener nggak? Iya, benar. Gitu. Jadi tim yang nomor 2. Nah, sekarang kalau berbicara dengan bisnis model, yang saya senang ya gitu ya. Dia mencontohkan bahwa YouTube itu di awal-awal ketika pertama kali tahun 2000-an awal itu berdiri, itu sama sekali tidak jelas mau bagaimana cara monetisasinya. Tidak jelas bagaimana cara cari duitnya. Jadi, kata-kata mulai aja dulu, itu juga
bukannya sesuatu yang tidak tepat. Mulai dalam bisnis itu juga seperti itu. Start small ya, jangan start segede gadur. Berarti Jadi ketika Anda belum punya cara untuk, kita kadang-kadang lihat ini kayaknya bagus sekali ya namanya ojek ini kalau bisa pakai Argo. Tapi kita belum tahu bagaimana cara-cara duitnya, karena nih abang-abang ojol ini kalau dimintain duit kok rasanya keberatan gitu. Itu namanya belum tahu bisnis model untuk monetisasinya. Tapi ternyata memang banyak bisnis-bisnis yang awal-awalnya itu tidak jelas bisnis modelnya. Tapi karena dia masuk dengan momentum yang tepat, tapi dengan tim yang tepat, dan dia jalan dan dia proven bahwa ada demand and supply-nya. Ini kata-kata yang penting, demand and supply-nya. Maka bisnis model itu bisa dibuat di belakang loh. Oke, berarti Beda. Saya ketemu sama orang-orang yang zaman-zaman dulu ya. Coba kita cari usia 50-an. Itu statementnya beda ketika ketemu. Ayo kita duduk dulu. Coba kita bicara mengenai konsepnya dulu. Kelamaan orang lain sudah lari. dan juga udah keburu konsep yang sebenarnya baru mau diperbicarakan itu orang udah jalan gitu ya Mas ya. Betul. Orang lain sudah trial error, Anda baru ngomong just selling the idea. Siapa nih yang mau ngejalanin ide saya? Emang gua pikirin. Oke. Jadi memang nih pada saat kita ingin memulai gitu ya, ingin memulai untuk menjadi pengusaha terutama di usia muda, ya hashtag dengan mulai aja dulu itu sebenarnya bisa lah ya, bisa mensupport kita gitu ya Mas ya. Betul. Memang kalau kita itu kenapa sarannya adalah dari muda gitu. Karena ketika Anda gagal, Anda cuma ngorbanin diri Anda lah. Tanda kutip ngorbanin bukan arti kata yang sebenarnya ya, Kak. Karena bagi orang-orang sukses yang saya kenal adalah yang namanya gagal adalah belajar. Benar. Bila tidak gagal berarti tidak belajar. Benar, setuju. Selama tidak ada kata gagal, yang penting adalah sukses atau belajar. Maka ya selama gagal, ya berarti belum sukses, harus belajar. Oke, dan juga pada saat ingin menjadi pengusaha pun juga harus diawali dengan yang namanya berdagang gitu ya. Kita mungkin bisa berkaca gitu Mas ya dari orang-orang yang masih muda nih. Kita kasih contoh mungkin yang usianya masih 20-an ya di Indonesia, tapi mereka sudah berhasil, yang berawal dengan berdagang dan juga mengambil dari momentumnya seperti Atta Halilintar ya Mas ya. Dari kecil betul. dia berdagang dan akhirnya dia tahu bagaimana caranya untuk berbisnis kecil-kecilan, bahkan di usia dia belasan tahun dia udah bisa ngomset hampir miliaran pada saat dia ingin menjual mobil. Iya nggak sih Mas? Jadi memang yang namanya sebuah proses itu memang mungkin orang itu suka melihatnya sudah di akhir. Benar. Gitu loh. Cuma bisa ngelihat hasilnya aja belum tahu nih keringat berdarah-darahnya di belakangnya Mas ya. Baik. Nah, saya untuk bisa membuat sebuah bisnis akhirnya saya memiliki sebuah konsep ya, key poinnya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada ide. Oke. Ya kan, atau ada semangat. Tinggal pilih, Anda punya semangat atau ide deh. Benar. Ya, kalau udah nggak punya semangat kan nggak mungkin jadi juga tuh. Benar. Oke. Begitu ada ide atau ada semangat adalah ada yang jalankan. Oke. Mau Anda yang jalanin atau orang lain yang jalankan. Lalu abis itu adalah ada dibuktikan. Dibuktikan tuh maksudnya adalah, ya benar ada uang masuk, ada nambah pelanggan. Kan nih sekarang yang namanya bisnis itu bukannya harus untung loh. Tapi ada pelanggan itu sudah menjadi modal utama loh untuk berbisnis. Oke, setelah ada pelanggan itu adanya legalitas. Nah ini suka ada yang miss menjadi seorang pebisnis. Legalitas itu belakangan. Perlu ada legalitas. Legalitasnya apa? Apakah atas nama pribadi? Oke. Atas nama badan usaha. Badan usahanya apa? Apakah koperasi? Apakah CV? Apakah PT? Harus ada yang namanya badan usaha. Selanjutnya legalitas. Itu adanya pelaporan. Pelaporan apa? Harus ada yang namanya ya laporan keuangan itu sederhana yang bisa kita tahu. Berapa pendapatannya, berapa biayanya. Lalu abis itu berapa rugi labanya. Setelah adanya pelaporan pajak. Oke. Loh, saya nanti dulu. Perusahaan kok kecil mau lapor pajak lah. Ini juga kesalahan menurut saya. Oh ini saya boleh dipanggil sama Bu Sri Mulyani ya, ini mendukung untuk pajak ya. Benar. Kenapa? Karena ketika kita tidak bayar pajak, ketika kita tidak akan pernah bisa menjadi besar. Loh, saya kok bisa gitu? Loh, karena yang namanya besar itu perlu pengakuan dari pajak. Dan tidak mungkin bisa menjadi besar, pasti selalu
ngumpet-ngumpet. Wah, ini temanya jadi tepat untuk membawakan masalah untuk lapor pajak menjelang bulan Maret dan April ini, Mbak. Bener, lapor SPT. Ini lagi di-endorse ya. Lagi di-endorse sama pajak ya kita. Gitu. Lapor SPT tahunan ya. Betul. Jadi memang pada Kenapa? saat Karena selama kita tidak mendeklarasikan dan kita mau menjadi besar kemudian hari, bagaimana caranya mau besar karena negara itu akan semua mata tertuju padamu loh. Setelah ada yang namanya dilaporkan, maka tahapan selanjutnya adalah dibesarkan. Oke, setelah ada pelaporan yang terakhir adalah dibesarkan. Bagaimana cara dibesarkan? Ingat, tagline pertama yang saya belajar dari Australia itu dari Bradley J. Sugar, itu adalah action coach ya. Dia mengatakan adalah bisnis yang bagus adalah bisnis yang bukan yang menguntungkan. Hah, gak salah nih. Loh, terus bisnis yang bagus apa nih? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa dijual. Oke. Jadi selama bisnis Anda tidak bisa dijual, bisnisnya loh, bukan barangnya. Kalau barangnya udah pasti Anda harus jualan barangnya. Jasanya harus dijual. Tapi selama bisnisnya tidak bisa dijual, bisnis Anda akan selalu tidak akan pernah naik kelas. Oke. Contoh, dijual, di franchise. Ini dong, dibuka cabang oleh pihak lain. Franchise buka cabang pihak lain dong. Ya, di TBK kan. TBK, Public Listed Company. Nah, jadi konsep yang tadi itu adalah konsep sukses untuk berbisnis. Jadi kalau Anda cuma terganjal di ide, berarti Anda masih jauh perjalanannya. Kalau Anda terganjalnya cuma di eksekusi, dan abis itu Anda bilang, oh ya udah saya nggak usah lapor pajak, saya mau kecil terus ya boleh aja. Tapi kan tagline kita pagi hari ini kan bagaimana cara menjadi pebisnis sukses di usia muda. Mau sukses besar ya kan. Sukses apa nih? Juara kampung, juara RT, juara RW, apa juara kelurahan, apa juara nasional, atau juara internasional. Kan kita boleh pilih kita mau juara apa. Iya, benar. Kalau dia mau jadi juara antar saudara ya terserah Anda gitu. Jadi memang kita harus tahu juga nih ya tujuan utama kita berbisnis itu apa, alasan atau why-nya itu apa gitu ya Mas ya. Iya. Okay. Kalau misalnya kita punya mimpi terlalu kecil ya, katanya sih kalau mimpi nggak boleh kecil karena mimpi itu kan nggak bayar. Iya kan, nggak dikenain charge juga kalau misalnya nggak kejadian kan gitu. Mimpi kejadian semua ngeri banget. Tapi semua orang bermulai dari mimpi loh. Benar. Wright bersaudara bisa bikin pesawat ya. Thomas Alva Edison ya. Itu kan semua dimulai dari mimpi ya. Jadi mirip lagunya Mas Giring ya. Yang mana? Mimpi adalah kunci ya. Oh iya. Giring niji. itu lirik lagu ya, tapi memang benar ya, mimpi itu adalah kunci. Jadi kalau misalnya kita bermimpi untuk menjadi pengusaha terutama di usia muda, silakan, tapi jangan cuma sekedar mimpi ya. Harus dieksekusi, harus dilakukan dengan cara menambah ilmu gitu ya. Kemudian dipraktekkan ya agar kita bisa tahu nih kekurangannya apa gitu. Iya, betul. Ya seperti poin yang tadi saya berikan lah. Ya, ada benar. Ide ya, ada dilaksanakan, ada direalisasikan. Setelah itu adalah ada legalitasnya. Setelah ada legalitasnya, adanya pencatatannya, ada pencatatannya, ada yang namanya pelaporan pajaknya. Habis itu bisa dijual. Harus dijual. Bisnisnya loh, gitu. Biar bisa berkembang. Ya, karena akan kecil, karena hidupnya gini. Sekarang saya mau tanya, misalnya kita dagang, saya mau tanya, Mbak Cecil bisa ketemu orang sehari berapa? 10 Mas, oke. Bagaimana caranya melipat gandakan offset menjadi 2 kali lipat? Saya mesti ketemu 20 orang dong. Lah, gimana caranya? Orang 10 sudah maksimal ketemu. Berarti cara satu-satunya adalah saya punya orang satu lagi yang memiliki ilmu seperti saya ketemu dengan 10 orang baru toh. Diduplikasikan. Nah, itu kan namanya multiplication factor atau disebut dengan faktor kali atau ya duplikasi. Nah, bagaimana cara melipat gandakan sebuah bisnis kalau dia sudah dalam satu kondisi stage-nya adalah sudah dalam tahap develop ya yang terjadi dan benar proof-nya. Berarti kan harus ada namanya faktor kali. Ya entah mau di-franchise-kan, entah mau di TBK kan, itu entah menjadi pilihan kita ya mana urus ya. Karena ada sebuah perusahaan yang mungkin tidak cocok di di TBK kan, ataupun ternyata perusahaan itu tidak cocok di franchise kan ya, saya kan nggak tahu. Ini menjadi cocok-cocokan, tapi selama tidak bisa dijual tanda kutip bisnisnya, berarti stage-nya akan selalu kecil terus. Oke, tidak akan bisa berkembang gitu Mas ya. Iya, ya jagoan antar kelurahan. Saya ada mungkin terakhir ya. Saya ini kan dulu waktu sekolah itu suka bolos. Aku dosa sama guru. Suka bolos.
pelajaran-pelajaran tertentu lebih banyak di luar daripada di sekolah. Itu ada di dekat sekolah saya itu adalah kedai mie yang enak sekali itu. Jadi dia warung kecil lah untuk jualan mie. Kita sering kalau bolos ke sana gitu. Sampai hari ini itu memang kebal resesi, selalu ada. Iya, tapi selalu warung. Oke, eksistensinya tuh masih ada, tapi nggak berkembang gitu Mas ya? Selalu warung. Kenapa? Karena saya waktu makan di sana pernah ada orang bank yang datang, dia bilang gini, kok buka ini deh ruko tuh di seberang tuh. Kalau engkau yang bikin itunya, KPR-nya, saya atur pasti dapat diterima. Gak usah khawatir tanpa jaminan. Beres saya yang atur. Gak usah ada neraca pembukuan segala macam. Saya bikinin. Orang banknya loh, karena ngelihat bisnisnya sangat eksis. Tapi sambil masak mie dia bilang, ya enggak lah, oe mah begini aja lah cukup. Ya udah, oe begini aja cukup. Ya memang lu ada kapanpun 24 jam seperti Circle K, tapi Anda tetap nggak bisa besar. Kenapa? Karena dia memilih untuk juara kampung. Oke, dan tidak memanfaatkan peluang yang diberikan ya Mas ya? Karena tidak bisa dijual. Kalau bisa KPR bisa nerima kan berarti dia memiliki nilai jual di mata bank toh. Iya, benar banget. Padahal peluangnya tadi udah ada Mas ya, peluang untuk bisa lebih besar gitu kan dari pihak bank. Masalahnya mau tangkap peluang oke, tapi bedanya adalah karena dia tidak pernah berpikir bisnisnya menjadi besar. Benar. Berarti mental pebisnis ini juga harus di-upgrade ya. Yes. Oke ya. Ayo deh, jadi memang nih Benar KPFM hari ini informasinya dan juga ilmunya sangat banyak ya. Setengah jam ya kita berbincang-bincang ngomongin tentang langkah bagaimana menjadi pengusaha di usia 20-an ya. Jadi ini bisa banget untuk pendengar KPFM yang sedang merintis, yang mungkin baru lulus kuliah gitu ya. Terus itu ingin merintis usaha ya mulai dari kecil ya. Tahapan-tahapannya juga tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau misalnya mungkin usianya udah lewat dari 20-an terus juga ingin menjadi pengusaha juga nggak masalah ya Mas ya? Ini harus hati-hati. Ini harus hati-hati. Jangan nanti ketika Anda sudah umur 40, 50 Anda merasa bahwa pekerjaan yang Anda lakukan adalah sia-sia. Mungkin ada banyak orang yang berpikir gitu. Ya udah saya mau menjadi pebisnis, modalnya dari mana? Saya mau tanya dulu ini. Dari uang persiapan pensiun saya, hati-hati loh. Kalau Anda gagal, Anda mulai dari nol loh. Karena uang pensiunnya dipakai buat bisnis ya Mas ya. Iya, saya bukannya motivator pebisnis ya. Tapi jadi artinya saya berpikir rasional, hati-hati loh. Nanti Anda bisa mati sendiri karena pilihan Anda itu bablas ya kan. Ini ada salah satu saudara saya yang semangat 45 tiba-tiba buka warung makanan. Saya bilang, ini usianya sudah mulai senja tapi beraninya hebat ini. Saya kalah, saya bilang. Kita udah mulai takut, dia mulai ngegas. Saya bilang, saya ganti umur gitu ya. Oke. Nah, tapi ada satu pertanyaan. Pertanyaan kritis yang kadang-kadang sudah ditanyakan ke orang gini. Ryan, kamu ini kok ngomongin masalah bisnis, bukan kamu ini dalam falsafahnya untuk investasi. Saya bilang, bila Anda menjadi seorang investor tapi nggak ngerti bisnis, apa yang mau Anda lihat untuk kelayakan sebuah investasi? Benar, punya duit tapi nggak ngerti bisnisnya gitu ya, nggak ngerti peluang bisnisnya itu kayak gimana gitu ya Mas ya. Sama kembali kayak tadi itu yang bikin sushi pakai conveyor belt suruh bikin dari Antartika. Benar. Orang nggak ngerti IT-nya lu diiyain aja. Jadinya malah rugi gitu kan karena nggak tahu ilmunya. Oke, jadi memang nih untuk hari ini ya informasi sangat bermanfaat untuk pendengar KPFM dan seperti biasa ya untuk pendengar KP yang mau mendengarkan lagi dari awal ya. Nanti biasanya itu Mas Ryan akan menguploadnya di YouTube channel ya Mas ya. Siap. Oke, nanti bisa cek di YouTube channelnya Mas Ryan juga nih di RF Channel. Ya di situ pendengar KPFM bisa mengupgrade ilmunya agar bisa menjadi investor yang baik. Kemudian juga menjadi orang-orang yang lebih sukses pokoknya. Karena di situ ilmu semua isinya loh pendengar KP. Oke. Thank you ya Mas ya hari ini. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Sukses buat kita semua. Iya. Selamat pagi ya Mas Ryan. Iya, pagi. Ya deh, jadi memang nih Benar KPFM ngomongin tentang bisnis ya, ngomongin tentang menjadi seorang pengusaha gitu. Siapa sih orang yang nggak pengen sukses gitu ya dengan bisnisnya sendiri? Tapi itu dia harus punya ilmunya dulu ya. Terus tuh ilmunya jangan cuma dipendam gitu ya, tapi harus dipraktekkan biar tahu nih plus minusnya di mana gitu ya. Terus tuh apa yang harus diperbaiki agar bisnisnya berkembang. Terima kasih Anda telah menyaksikan RF Channel, sumber informasi dan inspirasi kecerdasan finansial, bisnis dan strategi investasi oleh Ryan Filbert dan tim.
untuk mengundang Ryan Filbert mengikuti seminar, kelas, dan pelatihan yang diadakan RF Team maupun melakukan pemesanan buku-buku bestseller Ryan Filbert, silakan hubungi 089 5070 80789 089 5070 80789 atau ke info@trenamento.co.id info@trenamento.co.id.